Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan histologi mamalia dan apes, di mana struktur dan histologi mamalia dan apes itu pada hewan betina dan jantan. Nah, kalau begitu simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Qutni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi reproduksi mamalia jantan, di mana struktur anatomi mamalia jantan itu terdiri dari testis, epididymis, pons deferens, dan kelenjar aksesoris. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang berfungsi sebagai tempat sintesis hormon androgen, terutama pada hormon testosteron, dan tempat berlangsungnya proses spermatogenesis. Testis merupakan sepasang struktur yang berbentuk oval, beragak gepeng, dan dengan memiliki panjang sekitar 4 cm dan diameternya 2,5 cm. Bersamaan dengan epididymis, testis berada di dalam skrotum yang merupakan sebuah kantung ekstrak abdomen yang berada di bawah penis. Yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan struktur berbentuk koma yang menahan batas posterolater testis. Nah, epididymis dibentuk oleh saluran yang berleku-leku secara tidak teratur yang disebut ductus epididymis. Ductus epididymis memiliki panjang sekitar 6 cm, di mana ductus ini berawal dari puncak testis yang merupakan kepala dari epididymis. Setelah melewati jalan yang berliku-liku, ductus ini berakhir pada ekor didymis yang kemudian menjadi pons deferens. Pons deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Letak pons deferens dimulai dari ujung kauda epididymis yang ada di dalam kantung skrotum, lalu naik ke bagian atas lipatan paha. Pada bagian ujungnya, pons deferens dikelilingi oleh suatu pembesaran kelenjar-kelenjar yang disebut ampula. Sebelum masuk ke uretra, pons deferens ini bergabung terlebih dahulu dengan saluran ekskresi vesika seminalis yang membentuk ductus ejakulasi. Pada saat ejakulasi, sperma dari epididymis diangkut melalui pons deferens dengan suatu seri kontraksi yang dikontrol oleh saraf. Pons deferens akan melalui kanalis inguinalis masuk ke dalam rongga tubuh dan akhirnya menuju uretra penis. Nah, selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris menghasilkan plasma semen yang memungkinkan sperma dapat bergerak aktif dan hidup untuk waktu tertentu. Kelenjar aksesoris tersebut adalah kelenjar bulbouretra, kelenjar prostat, dan kelenjar vesicula seminalis. Pertama, vesicula seminalis, di mana vesicula seminalis ini merupakan kelenjar tempat penampungan sperma. Vesicula seminalis atau kantung semen atau kantung mani merupakan kelenjar berleku-leku yang terletak di belakang kantung kemih. Dinding vesicula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar penghasil cairan basah untuk melindungi sperma, di mana kelenjar ini melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pensekresi terbesar. Nah, selanjutnya ada kelenjar yang terakhir, bulbouretra, yang bisa disebut juga sebagai kelenjar penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kelenjar ini merupakan sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar bulbouretra menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eni Lestari akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya mohon maaf karena saya lagi di perjalanan dan mengejar deadline juga. Baik, langsung saja di sini saya membahas tentang struktur anatomi organ reproduksi mamalia betina.
Nah, reproduksi itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan untuk menghasilkan jenisnya yang baru serta melestarikannya juga. Nah, mamalia itu merupakan kelompok hewan yang paling tinggi derajatnya di antara hewan-hewan lain. Hewan kelompok mamalia ini mempunyai glandula mamae, yaitu menghasilkan air susu yang untuk diberikan kepada anaknya, serta menghasilkan hormon-hormon kelamin betina. Nah, apa saja sih organ reproduksi mamalia betina itu? Ada organ reproduksi primer dan ada organ reproduksi sekunder. Nah, yang pertama organ reproduksi primer itu ada ovarium atau ova yang menghasilkan sel telur. Selanjutnya ada organ reproduksi sekunder, yaitu ada oviduk, ada serviks, vagina, dan vulva. Nah, fungsinya organ reproduksi sekunder ini yaitu sebagai saluran. Nah, sebagai saluran untuk memberi atau menyatukan sel-sel kelamin antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan pembahasan ke ovarium. Nah, ovarium ini di dalam kafum adminalis. Nah, mempunyai dua fungsi sebagai organ eksokrin dan endokrin. Nah, organ yang berfungsi sebagai eksokrin yaitu menghasilkan sel telur atau ovarium atau yang kita sebut tuh ova. Nah, yang kedua ada fungsi eksokrin selain endokrin tadi, yaitu sebagai pengsekresikan kelamin. Nah, ovarium ini mempunyai folikel mencapai kematangan melalui tingkat perkembangan, yaitu ada folikel primer atau bakal sel telur, ada folikel sekunder, ada folikel tersier. Nah, lanjut ada yang kedua, oviduk. Nah, oviduk atau tuba falopi merupakan saluran kelamin paling anterior. Panjang oviduk mencapai 20 sampai 30 cm dan berdiameter 1,5 sampai dengan 3 mm. Nah, tergantung pada mesoping. Nah, dia tuh bergantung pada mesoping. Terbagi atas infundibulum dan fibrae. Nah, ampula tuba falopi merupakan setengah dari panjang tuba yang bersambung dengan daerah tuba yang sempit. Selanjutnya ada uterus. Uterus ada dua lapisan, yaitu yang dikenal endometrium dan myometrium, merupakan bagian muskuler dinding uterus yang terdiri dari otot polos. Nah, selanjutnya ada serviks. Serviks yaitu suatu sphincter yang menonjol ke kaudal di dalam vagina. Nah, ngomong-ngomong tentang vagina nih, struktur selubung muskuler yang terletak di dalam rongga pepis. Nah, itu dorsal dan dari vesika urinaria yang berfungsi sebagai alat kopulatoris atau tempat deposisi semen dan menerima penis. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang struktur anatomi mamalia betina dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang kedua, di mana saya akan menjelaskan mengenai histologi mamalia jantan. Histologi mamalia jantan seperti testi kukang, di mana testi kukang itu berbentuk oval dan terletak di dekat ginjal, turun melalui bagian inguinal ke skrotum. Berdasarkan sediaan histologi testis
diperoleh gambaran umum komposisi dari tubulus Corturus semiferus, di antaranya sel-sel spermatogenetik yaitu spermatoganium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Bakulum kukang berbentuk seperti tabung dengan bagian posterior yang membulat besar dan bagian anterior melengkung ke bawah dengan panjang 16,68 mm dan lebar 3,45 mm. Sperma kukang yang flagela normal memiliki panjang antara 14 sampai 22 mm. Histologi reproduksi mamalia betina. Pada sistem reproduksi betina, organ yang berfungsi untuk menghasilkan telur adalah ovarium. Pada semua mamalia tersedia ovarium. Masing-masing terletak di dekat ginjal, yaitu tempat pertama kali ovarium melampaui diferensiasi. Lorenzo pada tahun 1994 melakukan penemuan pada ovarium dan menemukan ada PBR dan DBI pada semua sel telepas ovarium steroid. Banyaknya PBR pada ovarium yang belum dewasa bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Siklus esterus. Siklus esterus terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, prosesterus pendek. Pada pasien ini juga dimulai terlihat perubahan pada alat kelamin betina. Dan yang kedua, esterus, merupakan fase yang diarahkan dalam esterus, karena pada fase ini betina dapat digunakan untuk mencari hewan jantan melakukan kovulasi. Perubahan yang terjadi di dalam ovarium adalah dimulainya pemasakan bagi folikel yang telah dimulai pada folikel proesterus. Pada saat atresia lebih lanjut, maka tanda-tanda histologi yang menunjukkan disintegrasi akan tampak terdiri dari butir-butir lemak dan granula kasar dalam ovum. Pengkerutan ovum, lepasnya ovum dari sel-sel granulosa dilihatnya, dan kemudian sel-sel granulosa coba disintegrasikan. Pada teka-teki yang pecah, terjadilah pendaharan akibat pecahnya kapal kapiler dan ruang folikuler segera diisi oleh pembuluh darah yang baru. Anatomi pada kelas apes. 1. Alat pernapasan pada burung. Alat pernapasan atau respirasi pada burung adalah paru-paru dan dibantu oleh kantung udara. Sewaktu burung istirahat, dia menggunakan paru-paru, dan sewaktu burung terbang, dia menggunakan kantung udara. Alat reproduksi pada apes jantan terdiri dari 1. Testis, 2. Saluran reproduksi, 3. Epididymis, 4. Ductus deferens. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur anatomi reproduksi pada apes betina, di mana terdiri dari ovarium yang hanya berfungsi satu ovarium, yaitu ovarium bagian kiri, sedangkan ovarium yang bagian kanan tidak tumbuh dengan sempurna dan tetap kecil, yang disebut dengan rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Nah, ujung oviduk ini membesar menjadi uterus dan bermuara pada kloaka. Saluran reproduksi, oviduk yang berkembang hanya sebelah kiri, berbentuk panjang, bergulung, dan diletakkan pada dinding tubuh oleh mesosilving, dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian anterior dan posterior. Contohnya pada burung tutuk kukur dan burung puter betina, di mana ovarium berupa rangkaian folikel yang tersusun seperti buah murbei dengan jumlah rata-rata bervariasi. Burung yang berumur lebih tua memiliki jumlah folikel yang lebih banyak. Saya akan menjelaskan tentang histologi pada apes jantan. Organ reproduksi pada jantan yang berperan dalam reproduksi adalah testis. Struktur histologi pada organ reproduksi dapat menggambarkan karakterisasi dari suatu spesies tersebut. Sistem reproduksi pada apes jantan terdiri dari testis, vas deferens, vesicula seminalis, dan alat kovulasi atau kloaka. Nah, pada apes misalnya yaitu pada ayam jantan,
alat reproduksi ayam jantan terdiri dari dua alat reproduksi, yaitu primer dan sekunder. Nah, alat reproduksi primer ini merupakan alat reproduksi utama, karena tanpa adanya alat ini, dengan cara apapun apes tidak akan dapat menghasilkan keturunan. Nah, alat reproduksi primer ini adalah testis. Sedangkan alat reproduksi sekunder terdiri dari epididymis, pos deferens, dan organ koagulasi. Nah, sistem reproduksi apes terdiri dari dua testis yang terletak pada dorsal area rongga tubuh dekat bagian anterior ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Fitriani. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, yaitu tentang struktur histologi reproduksi Aves betina. Langsung saja, Aves merupakan bangsa unggas atau burung. Hewan ini paling mudah dikenal oleh manusia karena dapat hidup dan tinggal dimanapun. Bangsa burung umumnya aktif di siang hari dan bentuknya sangat menarik karena burung tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu yang indah. Burung memiliki dua pasang anggota badan atau ekstremitas anterior jumlahnya sepasang, tapi sudah mengalami modifikasi menjadi sayap. Sedangkan ekstremitas posterior bentuknya disesuaikan dengan kebiasaan burung atau disebut juga dengan burung untuk berenang, untuk hinggap di pohon, dan untuk yang lainnya yang biasanya dilengkapi dengan selaput renang. Burung adalah vertebrata dengan tubuh ditutupi oleh burung yang ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis. Sedangkan hewan lainnya, Aves dapat terbang karena memiliki sayap yang merupakan modifikasi anggota gerak anterior. Aves merupakan hewan berdarah panas atau disebut juga dengan homoitrem. Suhu tubuh burung ini tidak tergantung pada lingkungannya. Burung berkembang biak dengan fertilisasi internal, yakni bertelur. Aves atau burung mempunyai tubuh yang berbulu, mulut yang berparuh, kaki dapat termodifikasi menjadi sayap yang diadaptasikan untuk terbang. Pada prinsipnya, cara gerak burung tidak sama satu sama lain. Maka modifikasi pada selekton dan elemen-elemen muskulus pada berbagai spesies juga tidak sama. Modifikasi ini terjadi terutama pada bentuknya, ukurannya, dan ukuran sudut-sudutnya. Kalau kita lihat dari beberapa penjelasan dari teman-teman saya tadi, dapat kita ambil bahwa semua hewan, mau Aves, mamalia, itu mempunyai fisik masing-masing, maksudnya memiliki perbedaan dan struktur reproduksinya itu berbeda. Namun tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk memperbanyak sebuah keturunan. Jadi cukup sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.